Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya harap kalian selalu baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi teks eksplanasi. Mengapa gunung bisa meletus? Mengapa kota Semarang sering mengalami banjir? Mengapa kemacetan lalu lintas di kota besar makin sering terjadi? Apa yang menyebabkan banjir lumpur lapindo di Sidoarjo ya? Nah, kalian tentu pernah membuat pertanyaan sejenis itu, yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban berupa penjelasan hubungan sebab akibat. Nah, pertanyaan itu biasanya diawali dengan kata tanya mengapa, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk teks eksplanasi. Nah, apa itu teks eksplanasi? Mari kita bahas. Oke, kalian tentu masih ingat penjelasan guru SD-mu tentang proses terbentuknya hujan, bukan? Nah, penjelasan beliau tentang terbentuknya hujan merupakan salah satu contoh teks eksplanasi lisan ya. Nah, jika ditulis, maka jadilah teks eksplanasi tulis atau tulisan. Nah, teks eksplanasi merupakan teks faktual, artinya mengungkapkan kenyataan atau fakta. Karena itulah teks eksplanasi dapat digolongkan sebagai teks ilmiah. Teks eksplanasi dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa alam atau peristiwa sosial budaya tertentu. Nah, isi teks eksplanasi terdiri atas 3 unsur, yaitu yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelasan yang menunjukkan hubungan sebab akibat, dan yang ketiga interpretasi. Nah, dari 3 unsur tersebut itu juga termasuk dari struktur dalam teks eksplanasi ya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Baik, struktur yang pertama atau unsur teks eksplanasi yang pertama yaitu pernyataan umum. Bagian pernyataan umum berfungsi untuk mengantarkan pembaca pada topik yang dibicarakan, yaitu kenyataan alam atau sosial tertentu. Kenyataan alam ya. Kemudian selain itu, bagian ini juga berfungsi untuk menarik perhatian pembaca terhadap topik yang hendak dibahas. Nah, karena itu bagian ini harus sangat diperhatikan oleh penulis atau pembicara yang menginginkan agar topik yang dibahasnya menarik perhatian oleh pembaca ya. Nah, kemudian ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengawali teks eksplanasi. Antara lain, yang pertama menggunakan deskripsi atau gambaran. Nah, dalam hal ini penulis atau pembicara itu mendeskripsikan objek melalui deskripsi gambaran ya. Jadi beliau menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi dalam musibah tersebut. Contohnya ini, kota Banda Aceh luluh lantak, rumah-rumah di sepanjang garis pantainya lenyap. Cuma meninggalkan pondasi dan sisa-sisa lantai yang menandai bahwa di situ dulu pernah berdiri bangunan. Kapal pembangkit listrik yang beratnya mencapai puluhan ribu ton berpindah hingga mencapai jarak 4 kilometeran dari posisi semula di pelabuhan. Nah, kurang lebih contohnya seperti itu ya. Kemudian cara yang dapat digunakan untuk mengawali teks eksplanasi yang kedua yaitu penggalan dongeng. Penggalan dongeng ya hampir mirip seperti naskah dalam suatu dongeng ya. Contohnya seperti ini contohnya. Konon di dalam bumi hidup seekor naga raksasa. Ukurannya sedemikian besarnya sehingga jika ia bergerak, bergetarlah bumi. Jika ia menggerakkan tubuhnya dengan kuat, makin besarlah getaran bumi hingga menimbulkan bencana gempa bumi. Begitulah dongeng tentang terjadinya gempa bumi. Sebagai dongeng, kebenarannya pun bersifat imajinatif. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi pengemasan sebuah teksnya atau sebuah lisannya itu seperti hampir mirip dongeng. Untuk penggalan dongeng itu lebih dominan pada teks eksplanasi tulisan ya. Kalau untuk lisan mungkin kurang digunakan. Kemudian lanjut untuk yang ketiga, cara yang dapat digunakan untuk mengawali teks eksplanasi yaitu menggunakan sanggahan.
yaitu pernyataan dan pertanyaan yang bersifat menyanggah. Nah, cara ini tepat digunakan untuk menyanggah kepercayaan yang selama ini diyakini oleh masyarakat. Contohnya seperti ini. Siapa bilang di dalam bumi bersemayam seekor naga raksasa yang mulutnya mendongak menjadi kawah gunung berapi, dan jika ia bergerak, menyebabkan bumi bergetar sebagai gempa. Bahkan, jika ia marah, bumi akan bergetar keras menjadi gempa dan mulutnya memuntahkan lava, batu-batu, dan awan panas. Sesungguhnya, gempa tak ada kaitannya dengan naga yang sedang marah. Gempa bumi terjadi akibat bla 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 bla. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, mungkin ini berkaitan dengan mitos yang terjadi di budaya masyarakat tertentu yang meyakini bahwa terjadinya gempa bumi itu dipengaruhi oleh naga raksasa yang dalam kepercayaan mereka berada di dalam inti bumi tersebut. Namun kenyataannya bukan seperti itu. Jadi menggunakan sanggahan itu seperti itu ya. Istilahnya menyanggah kepercayaan yang terjadi di budaya masyarakat. Oke, kita lanjut yang keempat. Cara yang dapat digunakan untuk mengawali teks eksplanasi yang keempat yaitu menyajikan penjelasan. Nah, jadi berupa deskripsi. Nah, contohnya seperti ini. Salah satu fenomena menarik yang berkaitan dengan gunung berapi adalah letusan. Karena besarnya kerugian yang dapat ditimbulkan, fenomena ini selalu menjadi berita menarik. Letusan gunung terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu contoh dari penggalan dari menyajikan penjelasan, maksud saya ya, seperti itu. Jadi naskahnya seperti yang biasa kita temui pada berita fenomena alam ataupun berita cetak ya, yang dalam berupa teks yang memberitakan tentang satu peristiwa fenomena alam maupun budaya sosial seperti itu. Nah, kita lanjut struktur yang kedua yaitu deretan penjelasan. Nah, deretan penjelasan ini biasanya letaknya itu di paragraf kedua atau paragraf berikutnya dari struktur yang pertama ya, yaitu pernyataan umum. Nah, deretan penjelasan ini merupakan bagian yang berisi penjelasan sebab musabab terjadinya sesuatu. Nah, bagian inilah yang sesungguhnya disebut eksplanasi. Jadi, untuk pernyataan umum itu mendeskripsikan tentang fenomena apa yang terjadi, kemudian yang paragraf berikutnya deretan penjelasan yang kedua yaitu deretan penjelas, yaitu menjelaskan tentang sebab musabab terjadinya sesuatu. Oke, kita lanjut yang ketiga, yang terakhir, yaitu struktur yang terakhir yaitu interpretasi. Nah, bagian interpretasi dapat berisi simpulan atau penegasan terhadap uraian yang disampaikan. Nah, bagian ini itu bersifat opsional ya, artinya boleh ada ataupun tidak ya. Jadi tidak harus ada. Nah, kurang lebih untuk pembahasan pengertian teks eksplanasi dan struktur teks eksplanasi seperti itu ya. Jadi apabila kalian ingin bertanya, silahkan komentar di kolom komentar video ini, atau saya membuka diskusi tanya jawab pada grup psikologi kelas kalian masing-masing. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Selalu tingkatkan literasi kalian untuk meningkatkan kemampuan menulis, membaca, dan menyimak agar supaya kalian bisa bertalenta dalam generasi muda ke depannya, seperti itu. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.